mendapatkan laporan. Katanya, lawan bebuyutan ingin mengatur sesuatu. Dia langsung masuk ke dalam melalui celah dinding. Memang benar, banyak belalang yang membentuk barisan dengan menendang tinju. Dia melihat dengan jelas. Yang meminta rekan-rekannya untuk bekerja lebih keras adalah belalang merah yang licik. Tanpa berpikir terlalu banyak, detektif langsung menyerangnya. Dia juga menggosok korek api untuk merasa aman. Tapi tiba-tiba si belalang merah justru mengubah sikapnya. Dia dengan sukarela meminta detektif untuk menangkapnya. Tidak akan melepaskan kesempatan untuk menangkapnya. Tapi detektif lupa, ini adalah pabrik petasan. Setelah ledakan yang indah, manusia dengan susah payah memadamkan api. Namun detektif justru menahan si belalang merah untuk momen penting. Meskipun setelah ditangkap dia tersenyum licik sedikit dengan pasti kali ini. Tapi siapa tahu, begitu dia masuk ke kantor polisi keesokan harinya, dia langsung diomeli oleh kepala polisi. Karena dia hanya sibuk menangkap gangster bernama Lau Hong. Menyebabkan banyak rekan kerjanya terluka. Hingga mereka tidak dapat berdiri tegak. Karena marah, kepala polisi mengambil tanda pengenal polisi darinya. Dan membelikannya tiket pesawat. Memerintahnya agar pergi sejauh yang jauh. Tapi karena Lau Hong sudah dipenjara, sang detektif memutuskan untuk pergi berlibur saja. Jangan bilang kamu juga benar-benar jangan bilang. Kendaraan terbang yang dibuat manusia ini sangat nyaman. Sudut-sudut kecil ini sudah lama dikuasai oleh serangga-serangga. Mereka melakukan perjalanan udara jarak jauh. Detektif itu makan di restoran kelas 1. Dia kebetulan bertemu dengan pilot lalat. Waiter semut memberikan makanan Michelin yang mewah untuknya. Ini adalah satu dari 10.000 keping yang bisa dipilih sebagai bagian yang sempurna dari tumpukan kotoran. Sedangkan sang detektif memesan sushi kumbang yang berbau. Dia baru saja makan setengahnya. Dia menerima sebuah botol anggur merah yang mahal. Ternyata itu diberikan oleh seorang ilmuwan terkenal. Dia baru saja menikahi janda hitam yang menawan. Mereka sedang bersiap-siap untuk bulan madu. Namun mereka malah menerima sebuah surat ancaman yang terbuat dari lembaran-lembaran koran. Dia ingin menyewa seorang detektif untuk membantu menyelidiki kasus ini. Namun detektif itu menolak dengan tegas. Jangan bercanda, dia adalah suami ke-14 dari janda hitam. Jika dia meninggal, pembunuhnya jelas-jelas adalah menantu perempuannya. Namun hubungan mereka yang harmonis tiba-tiba berantakan. Siapa sangka ketika mereka kembali ke kamar, kopilot datang mencari mereka dengan wajah pucat merah. Dia mengatakan ada pembunuhan di dalam kapal udara itu. Mereka pergi ke ruang kargo kapal udara. Mereka melihat mayat tergantung di jaring besar dan kokoh. Itu adalah ilmuwan laba-laba itu. Anehnya, jaring ini bukan dibuat olehnya. Namun janda hitam tersebut telah ditahan dan tidak mengakui pembunuhan suaminya. Dan asisten kecil menemukan jejak kaki kecoa, sayap lalat dan jejak korosi. Ini juga menunjukkan bahwa pembunuh tidak harus janda hitam. Tetapi detektif hanya berurusan dengan belalang merah. Tidak tertarik dengan kasus lain. Hanya memeriksa bekas gigitan di leher ilmuwan. Pilot lalat muncul tepat waktu. Dia menghentikan detektif menyelidiki. Tidak ingin mengganggu penumpang lainnya. Detektif itu tidak suka campur tangan. Akhirnya kembali ke kamar tidur. Tiba-tiba terjerat jaring penghalang antara asisten wanita. Kemudian diserang oleh sekelompok rayap putih. Ketika asisten menemukan yang mencurigakan, dia hampir mati. Gadis itu dengan cepat menembus jaring laba-laba. Menendang setiap kaki rayap putih dengan sekali tendangan. Langsung menyebabkannya menggelembung dan meledak. Ini pasti seorang prajurit mati. Tampaknya masih ada orang yang tidak ingin detektif ikut campur dalam kasus ini. Ini justru membangkitkan semangat juangnya. Dia harus mencari tahu. Tetapi pilot tidak mengizinkannya. Mereka hanya bisa diam-diam mendekati pintu di mana janda hitam ditahan. Asisten menjatuhkan penjaga dengan sekali tendangan. Detektif berusaha untuk tetap menjaga kesadaran dirinya. Karena janda hitam ini sangat cantik. Sebelum melakukan interogasi, dia pertama-tama mengeluarkan sebuah lipstik dari dadanya. Suami ke-14 baru saja meninggal. Janda hitam ini langsung mengoleskan lipstik merah besar. Pemandangan itu hampir membuat detektif lupa untuk menyelidiki. Dia memberikan sebongkah benang laba-laba kepada detektif. Katanya suaminya memberikannya sebelum meninggal. Setelah berkata, dia langsung meraih lengan detektif dan menggigitnya. Tetapi dia tidak melepaskan racun. Dia ingin detektif membandingkan luka di leher suaminya. Untuk membuktikan bahwa dia tidak membunuh. Detektif hanya bisa kembali ke tempat kejadian. Dia menemukan bahwa sang ilmuwan memalsukan kematiannya dan melarikan diri. Setelah melihat dengan seksama, sebenarnya beberapa pekerja semut sedang menangani bangkai. Dia mengejarnya dan ingin memeriksa. Tapi mereka bekerja sama. Detektif tidak bisa mengejar kecepatan pengangkutan jenazah. Dia menembakkan benang laba-laba dan melompat ke tubuh. Saat akan membandingkan bekas gigitan. Tapi dia menemukan bahwa bagian dalam ilmuwan sudah dikosongkan dan benar-benar kering. Metode ini tampak seperti belalang merah. Tapi dia jelas-jelas telah menangkap dirinya sendiri. Dia berlari mengikuti semut sepanjang jalan. Menemukan bahwa mereka semua berkumpul di kargo balon udara. Itu adalah ratu semut yang memerintahkan tindakan mereka. Ternyata, meskipun semut adalah pekerja pengangkut terendah, tapi kekuatan mereka sangat besar. Mereka bekerja di industri makanan di pesawat. Bertanggung jawab atas pengiriman informasi intelijen. Sekarang tiba-tiba hampir setengahnya menghilang. Ratu semut merasa terkait dengan pembunuhan ilmuwan. Dan membandingkan bekas gigitan. Memang bukan diperbuat oleh Black Widow. Detektif terkejut mengetahui. Ilmuwan sedang bekerja sama dengan belalang merah sebelum kematiannya. Sepertinya situasinya semakin kompleks. Dia pergi menanyai tetangga sebelah yang menjaga anak-anak. Tapi tetangga itu bilang dia sedang menyusui anak. Tidak mendengar apa-apa. Saat kasus itu tersendat, seekor belalang preman tiba-tiba muncul. Satpam di pesawat terbang segera menembakinya dengan semprotan benang laba-laba. Namun dia malah menyerang Black Widow. Kemudian menyemprotkan cairan korosif ke atas atap.
Dia membawa Black Widow dan melarikan diri. Asistennya segera memunggungi detektif dan mengejarnya. Dia adalah spesies laba-laba kangkang langka. Tapi sayangnya dia tidak sengaja melompat ke kabin manusia. Detektif melepaskan benang laba-laba saat situasi berbahaya. Akhirnya dia berhasil melayang dengan tegang di udara. Sedangkan belalang preman membawa Black Widow menabrak kaca. Anak laki-laki menemukan serangga dan ingin menghancurkannya dengan cepat. Kupu-kupu belalang hanya bisa terus bersembunyi. Sementara itu, kopilot juga membawa orang-orang untuk datang ke sini. Mereka bertempur dan melompat ke segala arah. Wanita melihat laba-laba dan teriak dengan keras. Pramugari segera menutup semua serangga dengan gelas. Ketika gelas itu dibuka, beberapa orang harus berpegangan di pinggiran gelas untuk mencegah mereka dihancurkan oleh manusia. Kemudian mereka menghindari tumpahan kopi. Mereka melarikan diri kembali ke celah-celah. Dan kupu-kupu belalang baru berbicara saat itu. Ternyata dia bukan pembunuh. Dia adalah pengawal yang disewa oleh seorang ilmuwan sebelum mati. Tujuannya adalah melindungi janda hitam yang dia sayangi. Detektif ingin terus menanyakan. Tapi kupu-kupu belalang ditangkap oleh jaring laba-laba. Ketika dia dilemparkan kembali, dia sudah menjadi kering dan kosong. Detektif akhirnya yakin. Belalang merah pasti melarikan diri dari penjara. Dan pembunuhan ilmuwan itu pasti berkaitan dengan permata itu. Dia baru saja ingin membuka permata itu dan melihat. Namun, kopilot justru menjadi serakah pada saat ini. Dia merasa permata ini pasti berharga. Tidak hanya mencuri permata, dia juga ingin membunuh beberapa orang. Mereka terjatuh dari luar Zeppelin. Mereka melakukan aksi pelarian yang dramatis dan menegangkan. Detektif mengunci kopilot dengan benang laba-laba. Pada saat melepaskan tangan, tiba-tiba berubah menjadi parasut. Berhasil membawa kabur kopilot. Pada saat genting, sekelompok semut membuat sanggul. Berhasil menyelamatkan beberapa orang. Dan permata itu terbelah menjadi dua. Namun, mereka menemukan bahwa dalamnya ternyata kosong. Menggabungkan apa yang terlihat dan didengar sepanjang hari ini. Detektif mulai berpikir secara mendalam. Akhirnya tiba saat untuk memecahkan kasus. Detektif mengumpulkan semua orang di ruang tunggu. Dan ia memulai deduksinya. Jejak kaki kecoa di tempat kejadian terlalu besar. Bukan pasangan kecoa. Dan sang kapten lalat tidak kehilangan sayapnya. Bukan dia juga. Tanda gigitan Black Widow tidak cocok. Dan hanya ada 40% laba-laba hitam yang melakukan pembunuhan suami. Namun semua orang mengabaikan satu hal. Di atas kapal udara ini bukan hanya ada satu laba-laba hitam. Ya, yang ada di depan ini wanita gendut. Dan bayinya yang diklaim olehnya. Ternyata semuanya hanyalah ilusi mata. Dia yang membunuh ilmuwan laba-laba. Ternyata penyidik terlatih dalam pengamatan. Setelah dia menyadari mutiara itu kosong. Tiba-tiba teringat dia melihat wanita gendut menabrak Black Widow. Pasti dia yang mengganti mutiara itu. Yang paling penting adalah, cara membunuhnya jelas mirip dengan bawahan Red Lotus. Tepat pada saat itu, Red Lotus akhirnya muncul. Ternyata semua ini adalah rencananya. Karena populasi belalang semakin sedikit, maka dia mencari ilmuwan untuk mengembangkan obat genetik untuknya. Tidak disangka ilmuwan malah jatuh cinta pada janda hitam. Dia tidak mau lagi melakukan tindakan yang merugikan orang lain. Maka dia berencana untuk membuang obat dan pergi jauh dengan janda hitam. Tetapi Bu Lao Hong tidak akan berhenti begitu saja. Dia mengirim anak buahnya untuk mengganti mutiara. Minum obat yang diciptakan oleh ilmuwan. Dan dia dengan sengaja ditangkap oleh detektif. Ingin membuat semua orang santai. Tetapi detektif merasa ada yang tidak beres. Ribuan semut yang hilang belum ditemukan. Pada saat itu, janda gemuk di sampingnya tiba-tiba mengalami perubahan. Ini adalah efek obat dari ilmuwan. Dia cepat membesar dan meledak. Berubah menjadi belalang raksasa super. Dan semut-semut yang hilang akhirnya terlihat kembali. Ternyata mereka semua dipukul pingsan sebelumnya. Cukup jika janda gemuk menjilati sedikit. Maka berubah menjadi bola-bola benang laba-laba. Detektif baru saja pulih dari ledakan. Lalu dia menemukan hampir semua serangga tanpa memandang jenisnya. Setiap kali menyentuh benang laba-laba itu, mereka akan segera dibungkus. Sementara itu, janda hitam untuk membalas dendam pada suaminya. Menemukan serangga belalang super yang bermutasi terlebih dahulu. Dia melepaskan racun dan menggigit. Ternyata obat yang dikembangkan oleh ilmuwan sangat kuat. Ternyata kebal terhadap racun yang hebat. Dia juga seketika dikelilingi oleh benang laba-laba yang bermutasi. Lao Hong mengendarai Super Lotus. Rambutnya bergerak dan mengirimkan sinyal. Semua serangga yang dibungkus oleh benang laba-laba. Semuanya berubah menjadi serangga belalang dengan jenis yang sama. Termasuk ribuan semut yang hilang. Mereka terbang menghampiri daratan dengan beriringan. Lao Hong untuk berbuat jahat. Ia pertama-tama pergi ke sebuah penjara. Semua kunci pintu dikorosi sehingga narapidana bisa kabur. Namun sang detektif tidak menyerah begitu saja. Dia menyuruh Kapten Lalat untuk mengganggu pilot. Dia mengejar ke arah gerombolan belalang. Sang detektif menembakkan benang laba-laba dan melompat ke punggung belalang super. Siap untuk bertarung langsung dengan belalang merah. Belalang super terus mengirimkan sinyal dengan antenanya. Mengendalikan semua belalang mutasi. Dia terlempar keluar dengan pendaratan spiral. Namun sang detektif tetap tenang. Ternyata dia juga bisa mengendalikan burung laut. Tidak hanya itu, dia telah bertarung melawan sang merah selama bertahun-tahun. Dia kehilangan satu kaki. Karena itu, dia secara khusus belajar jurus tongkat pemukul. Hal ini membuat sang merah sangat tertekan. Dia dengan cepat mematahkan satu tongkat dan hampir memukulnya. Ternyata, dia mematahkan antena belalang super. Ini sudah tidak bisa diatasi. Seketika mereka tidak bisa mengendalikan arah dan jatuh ke laut. Ikan kecil yang sedang diburu itu dengan tepat masuk ke dalam mulutnya. Sedangkan detektifnya juga terjatuh ke dalam lautan. Melihat ikan kecil itu berkelana di sekitar sangat berbahaya. Asisten kecil pada saat itu mengendalikan burung camar datang. Berhasil membawanya keluar dari permukaan laut.
Akhirnya berhasil menyelesaikan belalang merah yang jahat selama bertahun-tahun. Sayangnya, serangga bermutasi lainnya semuanya hilang tanpa jejak. Detektifnya tiba-tiba sadar bahwa dia membawa tongkat yang salah. Ini bukan tentakel belalang super. Dia mengangkat tentakelnya untuk mencoba mengirimkan sinyal. Tidak lama kemudian, banyak belalang bermutasi berkumpul. Asisten kecil langsung memutuskan tentakelnya. Dalam sekejap, semua serangga yang dikendalikan berubah kembali ke bentuk aslinya. Cerita berakhir tiba-tiba.